Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak baca judulnya, terpukau melihat foto saya. Meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah. Sunnah itu apa, Pak Ustadz? Sunnah itu artinya kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada orang kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. 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 Terus jadi kebiasaan. Maka pakai lipstik itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah ibu. Ada orang setiap selesai makan merokok, selesai makan merokok, selesai makan merokok. Maka setiap makan merokok, selesai makan merokok, maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah apa namanya? Sunnah bapak. Nah, jadi sunnah itu artinya kebiasaan. Kalau bahasa Betawinya tradition. Tradisi, kebiasaan. Oleh sebab itu maka disebut, marilah kita ikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi. Contoh, Nabi kebiasaannya pakai burdah. Burdah itu kain yang diletakkan di tengkuk. Ini namanya burdah. Orang kita nyebutnya sorban. Maka semua yang pakai burdah ini itu ikut Nabi. Kiai pakai burdah, kiai pakai burdah, kiai pakai burdah, ustadz pakai burdah, pakai burdah, pakai burdah, pakai burdah. Nah, saya terlilit kabel. Jadi kalau ada orang meletakkan sorban di tengkuk namanya burdah, atau disebut juga dengan rida, maka itu sunnah. Nabi itu sukanya warna hijau. Makanya kubah Masjid Nabawi dibuat warna hijau. Lantai Taman Raudhah warna hijau. Makanya pentas ini pun karpetnya warna hijau. Dan Ustadz Somad pakai sorban warna hijau. Kalau nyumbang uangnya warna merah. Maka mata suka melihat warna hijau. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata itu awet, banyak-banyak melihat warna hijau. Jadi kalau ada orang meletakkan surban di tengkuk, itu sunnah, bukan serbet. Ustadz, kenapa nggak pakai sorban? Pakai sorban juga sunnah. Kenapa Ustadz nggak pakai sorban? Panas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musim dingin, kedinginan, menggigil, maka dia lilitkan sorban di atas kepalanya supaya jangan panas. Maka kita lihat habaib kita, Habib Umar bin Hafiz pakai sorban, Habib Jindan pakai sorban, Habib Ali Zainal Abidin pakai sorban, Habib Kuitang pakai sorban, Mbah Hashim Ash'ari pakai sorban apa enggak? Pakai. Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai apa enggak? Pakai sorban itu sunnah. Berjenggot itu sunnah, tapi tidak wajib. Yang mau pakai silakan, yang enggak ya enggak apa-apa. Jangan ngejek, aku sudah pakai jenggot. Siapa yang enggak pakai jenggot? Nanti yang enggak pakai jenggot sakit hati ngejek. Ku tengok kau pakai jenggot macam kambing. Kata yang berjenggot membalas, aku kambing, kau anjing. Akhirnya kelahi. Yang disalahkan sunnah, bukan
Makanya dibuatlah judulnya meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah. Di antara sunnah lagi apa Pak Ustadz? Laki-laki perempuan nggak boleh campur, maka harus dipisah. Maka memisah laki perempuan itu sunnah. Acara ini pun dibuat pemisah. Mana? Nih kain tembok Berlin, pemisah antara laki-laki dan perempuan. Adilnya panitia, hebatnya panitia. Perempuan diberi 2 kapling, laki-laki cuman 1. Mana yang lebih banyak, laki-laki apa perempuan? Makanya poligami. Jangan ada dusta di antara kita. Buktinya laki-laki sedikit, perempuan banyak. Jangan sampai bercampur aduk, jangan sampai rusak. Maka dibuatlah sunnah memisahkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ada makannya, setelah makan dia minum, setelah itu muncul hawa nafsunya. Laki-laki bernafsu melihat perempuan. Kalau laki-laki nafsu nengok laki-laki LGBT. Maka cara menekan hawa nafsu sunnah. Apa sunnahnya? Nikah. Faman rariba an sunnati, siapa yang menolak sunnahku, siapa yang enggak mau nikah, falaisa minni, maka dia bukan umatku. Yang laki-laki mau nikah berarti ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak sanggup nikah, kami mau sunnah tapi belum sanggup nikah, sunnahnya apa? Fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunnah. Karena dengan puasa itu hawa nafsunya ada, cuman tenaganya hilang. Hawa nafsu ada tapi tenaga nggak ada. Bro, ada cewek cantik juga, aku nggak lihat. Maka yang muda-muda, yang hawa nafsu bergejolak, tapi belum ada uang biaya, banyak-banyak puasa sunat. Saya sudah puasa Senin Kemis, tapi hawa nafsu tetap ada Pak Ustadz. Tambah lagi, Senin Kemis cuma 8 hari, Senin Kemis, lebih kuat lagi. Apa dia? Puasa Nabi Daud 15 hari. Insya Allah kalau 15 hari mulai berkunang-kunang. Saya sudah 15 hari tetap ada hawa nafsu Pak Ustadz. Maka yang lebih tinggi namanya sunnah puasa dahar. Di antara sahabat yang puasa dahar Abdullah bin Umar. Di antara sahabat yang puasa dahar Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Nabi SAW meninggal, puasa dahar, puasa tiap hari. Maka tapi malamnya tetap makan. Makan juga sunnah. Makan sunnah pakai tangan, bukan pakai tang. Makan sunnah pakai tangan. Kenapa sunnah makan pakai tangan? Karena di ujung jari-jari ini ada zat asam keringat-keringat. Makanya dulu waktu kecil kalau ngambil nasi pakai tangan, langsung dipukul tangannya. Ambil sendok. Kenapa? Nanti kalau nasi disentuh pakai tangan, nasinya cepat basi. Ternyata nasi yang dimakan cepat basi, maka membantu usus sehingga ususnya tidak capek. Makanya dipegang pakai tangan. Saya makan pakai tangan. Tiba-tiba ada jamaah makan pakai sendok. Dia nanya saya, Ustadz Somad pakai tangan? Iya. Kenapa pakai tangan Pak Ustadz? Karena dari kecil yang makai ini cuma saya. Sendok ini siapa yang udah makai? Sudah masuk ke 1000 mulut sejak keluar dari pabrik. Tapi tidak wajib pakai tangan. Jangan kelahi gara-gara itu. Ustadz Somad katanya sunnah makan pakai tangan. Kemarin kami lihat dia makan pakai sendok. Makan bakso. Masa makan bakso pakai tangan? Nah, jadi ada makom-makomnya tertentu. Nah, ini sunnah. Sunnah lagi apa? Sunnah itu adalah perempuan menutup aurat. Makanya tadi ibu-ibu yang naik ke atas itu pakai apa yang ditutup panjang ke atas? Jilbab.
Jilbab itu bagaimana pakaiannya? Menutup dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki ke bawah, kain panjang seperti selendang. Makanya ibu pakai yang kira-kira kalau menutup tangannya ikut ketutup. Tangannya ikut ketutup. Ini bukan hantu, tangannya di dalam. Sekarang ada orang pakai jilbab yang nggak sunnah. Gimana? Di leher aja. Sampai-sampai ngelihat ke bawah pun nggak bisa. Ini nggak sunnah. Kainnya itu mesti seperti mana? Seperti jilbab ibu-ibu sekalian. Lihat itu anak-anak paling umurnya 2 tahun, 15, 10 tahun, tapi pakai jilbab yang panjang. Kenapa? Orang tuanya mengajarkan jilbabnya panjang. Kainnya jangan berbentuk. Kainnya sudah bagus, tapi pinggangnya diikat pakai kabel. Maka nampak bentuk pinggangnya, bukan sunnah. Makanya untuk meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah. Siapa yang bahagia kalau pakai sunnah? Suaminya tenang, karena istrinya tidak menggoda suami orang. Suaminya tenang. Kenapa? Karena istrinya keluar rumah